9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat, semangat, semangat. Aduh, kita harus semangat ya dengan kondisi yang seperti ini. Kenapa? Kalau dengan semangat, sistem imun kita, kekebalan kita yang ada, sistem imun akan menjadi banyak, akan menjadi baik, sangat baik sekali dengan kondisi tubuh kita. Kalau males-malesan, ya tahu sendiri lah ya, bikin imun kita malah tambah lemah dan berdampak yang tidak baik juga buat kita. Jadi harus semangat. Oke, kelas 9 pembelajaran kita masuk ke seni teater. Bulan lalu kita sudah masuk ke seni tari. Saya harapkan tugas-tugas seni tari, khususnya tentang video tari, sudah dikumpulin by email dan GC, atau bolehlah salah satu, nggak apa-apa. Yang penting dikumpulkan, konsepnya pun jangan lupa dikerjakan. Yuk baca buku. Bacalah buku cetak Seni Budayamu terlebih dahulu nak, tentang seni teater bab 7, bab 8, 15 dan 16. Sok dibaca dulu. Saya harapkan kalian sudah baca. Jangan sampai belum dibaca. Oke, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai tentang pengetahuan dan keterampilan, yaitu kalian harus mampu memahami teknik dan olah tubuh, olah suara, olah rasa teater modern Indonesia. KD 32-nya di pengetahuan harus mampu memahami rancangan dan pementasan teater modern. Kalian harus mampu memahami pertunjukan teater modern di KD 34. Keterampilannya KD 41, kalian harus menerapkan teknik olah tubuh, olah suara, dan olah rasa teater modern Indonesia. Kalian harus mampu merancang dan mempersiapkan pementasan teater modern. Kemudian kalian harus menampilkan pertunjukan teater modern. Oke, bagaimana ya kira-kira pengambilan nilai keterampilan kita dengan kondisi pandemi seperti ini? Oke, saya mau kalian nanti buat satu buah video teater dengan membuat naskah drama dulu tentang tema, judulnya bebas, terserah kalian mau apa temanya, boleh judulnya pun terserah, tapi ingat judul sama tema jangan sama ya. Tema dulu baru judul. Kemudian di dalam naskah itu saya rasa kalian masih ingat apa saja isinya. Lihat lagi catatan di kelas 8. Masih ingat kan? Saya minta kalian untuk membuat tugas naskah. Waktu kemarin itu saya minta kalian buat naskah di kelas 7 untuk fragmen, di kelas 8 tentang pantomim, bener kan? Oke. Terus bagaimana tentang videonya, Bu? Saya mau nanti kalian sudah membuat naskah, buatlah naskah tentang tema dengan judul bebas, terserah kalian mau apa. Pelaku tokohnya, karena ini hanya kalian seorang diri, ini tugas individu ya, tidak kelompok. Jadi nanti yang memerankannya kalian juga. Silakan 2 karakter saja, 2 tokoh saja dalam cerita kalian. 1 tokoh pun boleh. Jadi bagaimana Bu buat video teater, cerita teater tapi 1 tokoh saja? Ayo, bisa loh. Bagaimana contohnya? Ya, saya kasih clue-nya. Hampir mirip seperti pidato. Makanya jangan susah-susah, buat saja naskah yang sangat sederhana. Oke, nanti kita bahas lagi. Ini teater bab 7, yaitu tentang dasar pemeranan teater modern. Dimana tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus mampu mendeskripsikan berbagai dasar pemeranan. Kalian harus mengidentifikasikan berbagai dasar pemeranan dalam kehidupan keseharian. Kalian harus mampu mengeksplorasi berbagai dasar pemeranan dalam pelatihan pemeranan. Kalian harus mampu mengasosiasikan dasar pemeranan berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Dan terakhir, kalian harus mampu mengkomunikasikan dasar pemeranan secara sederhana dengan lisan maupun tulisan. Oke, pengertian teater sudah saya beritahu. Saya yakin kalian masih ada catatannya. Itu sudah ada dari kelas 7, 8 tentang pantomim, sekarang tentang teater modern. Pengertian teater, coba dilihat di catatannya. Kalau dari bahasa Yunani apa? Kalau dari bahasa Inggris apa? Oke. Teater modern
berkembang di masyarakat di mana sumber cerita berasal dari kejadian sehari-hari. Unsur pemeranannya adalah penokohan, unsur-unsur tubuh, suara penghayatan, ruang, kostum, properti, dan musikal. Musikal di sini ada unsur musiknya yang dipakai ya. Unsur-unsur teater sendiri, adakah? Masih ingatkah apa saja? Coba lihat di catatannya, unsur-unsur teater ada apa saja. Di dalam naskah apa saja yang harus diperhatikan ketika kalian akan membuat naskah. Dasar pemeranan ini sudah dibahas di kelas 7. Semoga catatan kalian di kelas 7 masih sama. Dimana ketika kalian akan mulai acting, sebelum memulai berakting, kalian harus melatih dengan mengolah tubuh kalian, dengan mengolah vokal kalian, dengan mengolah rasa kalian. Inilah dasar pemeranan yang harus kalian lakukan ketika sebelum berakting, ketika kalian diberikan kepercayaan untuk membawakan satu buah karakter dalam cerita. Olah tubuh itu sendiri dilakukan melalui 3 tahapan pemanasan inti pendinginan. Kalau seperti ini sudah seperti olahraga ya, paling enggak ya. Pemanasan yang pertama, pemanasan inti pendinginan ya. Pemanasan dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot secara bertahap. Dengan dilakukannya pemanasan ini, tubuh akan lebih siap-siap ya untuk dapat bergerak sesuai dengan karakter ya. Nah, latihan pemanasan ini dimulai dari latihan leher. Lihat di buku cetaknya ya, halaman 106. Mulai dari latihan leher, latihan jari dan pergelangan tangan, latihan siku, latihan bahu, latihan tubuh, latihan tungkai kaki dan punggung, latihan pergelangan kaki. Tuh, untuk pemanasan. Sedangkan inti, olah tubuh inti yaitu serial pokok dari gerakan yang akan dilatih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tulang belakang seseorang pemeran mempunyai kedudukan yang sangat penting karena pose tubuh yang diciptakan oleh pemeranan tergantung dari kelenturan tulang belakangnya. Oke, makanya di sini saya katakan untuk olah tubuh yang inti terfokus pada latihan untuk kelenturan tulang belakang. Kenapa? Karena di sini latihannya sudah mulai ke tulang belakang, ya, dengan kondisi kalian badannya dibungkukkan namun dalam keadaan duduk ya. Terus ada gerakan cembung, cekung dengan datar, posisi datar tulang belakang, lihat di buku cetaknya. Kemudian ada gerakan menggulung depan ya. Itu ada gambarnya di halaman 110-111. Lalu ada gerakan ayunan tubuh atas. Itu ada juga, dilihat kembali. Kemudian yang terakhir gerak olah tubuh dengan pendinginan dilakukan untuk mempertahankan penambahan sirkulasi serta memberi kesempatan otot untuk mengambil manfaat dari latihan ya. Jadi ketika kamu melakukan pemanasan, tubuh sudah mulai bersiap-siap secara pelan-pelan, sudah melakukan gerakan olah tubuh inti, sudah semakin bertahap kembali kesiapan tubuh. Pendinginan itu artinya sudah mulai siap melakukan gerak tubuh sesuai dengan karakter yang diinginkan dalam naskah dan yang diinginkan oleh sutradara. Kemudian selanjutnya ada olah vokal. Nah, olah vokal di sini sangat penting ya. Ini dibahas juga ya sama kita ya. Ingat ya di kelas 7 ya. Olah vokal dilakukan dengan berbagai macam persiapan ya. Pertama persiapan latihan. Persiapan latihan apa saja untuk olah vokal? Yaitu kalian belajar pernafasan dada, pernafasan perut, pernafasan diafragma, bagaimana itu senam lidah, bagaimana senam rahang bawah, bagaimana latihan tenggorokan. Ya. Nah, itu kalau harus kalian lakukan. Di situ saya rasa untuk pernafasan dada, perut, diafragma sudah kita bahas ya. Untuk senam lidah dijulurkan sejauh mungkin, tahan dan tarik ke dalam mungkin. Terus digulung lagi ke dalam. Lakukan itu secara bertahap. Ya, senam rahang bawah, gerakan rahang bawah membuka, menutup. Itu coba. Tenggorokan. Latihan tenggorokan itu sendiri tinggal ucapkan lola lela lo begitu seterusnya. Dengan posisi mulut yang terbuka pastinya ya. Ingat, jangan rapat-rapat.
kalau misalnya ingin mengeluarkan suara, karena ini berhubungan dengan olah vokal. Kalau misalnya suara kalian tidak terdengar, bagaimana audiens ketika kalian berdialog dengan lawan mainnya dalam teater, ya kan? Lalu latihan tekniknya, olah vokal dalam latihan teknik apa saja, bagaimana caranya? Pertama dengan latihan berbisik, bergumam, bersenandung, berbisik. Lafalkan huruf vokal a, i, u, e, o, oke, tanpa mengeluarkan suara. Kan berbisik kan, jadi pelan-pelan. Kemudian bergumam. Kalau bergumam tuh gimana coba? Bergumam tuh kayak orang kalau di buku nih kayak orang grundul gitu ya ngomongnya. Caranya tarik nafas, tahan dan hembuskan dengan cara bergumam. Fokus gumaman ini pada rongga hidung dan asal rasakan getaran pada rongga hidung pada waktu kita berguming. Biasanya ujung hidung kita akan terasa gatal. Gerundul gitu ya. Kemudian bersenandung. Bersenandung ini seperti bernyanyi ya kalau kata Bu Raima ya. Misalnya dengan suku kata na disenandungkan sesuai dengan tangga nada. Na 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 na. Oke. Kemudian kita lanjut latihan lagi masih olah vokal. Ada latihan artikulasi, berlatih melafalkan huruf vokal. Ini udah dibahas ya, membedakan beberapa huruf kemudian mengkomunikasikan atau disebut dengan diksi. Itu ada pengertiannya di pujian kalian, silakan lihat. Kemudian apa lagi? Latihan, itu kurang N ya, latihan dalam bentuk kata. Bentuk kata artinya di sini ada pelafalan a, i, u, e, o. Itu udah pernah kan? Siapa tuh? Waktu dulu di kelas 7 dengan saya ataupun Pak Pendi, kalau dengan Pak Pendi pasti diminta untuk membuat gambar kan, foto ketika kalian mengeluarkan suara vokal a, i, u, e, o atau merasakan, memberikan ekspresi olah rasanya. Ayo, ingat kembali yang itu ya. Oke, kemudian latihan intonasi, pemenggalan kalimat, tempo ucapan, dialog, penekanan. Masih ingat gak di kelas 7? Ya, ada penjedaan ketika pemenggalan kalimat. Di kelas 7 itu ada beberapa kalimat yang digarisbawahi ketika kalian membacakan itu kalian harus lebih menekankan pada kata itu. Misalnya nih, boleh contohnya 10 hari yang lalu dia menangis. Yang diberi garis bawah 10 pertama. 10 hari yang lalu dia menangis. Nah, masih ingat gak? Ayo, itu penekanan kata ya, itu harus ada. Nah, itu masuk juga ke dalam pemenggalan kalimat agar lebih jelas. Di sini susunlah kalimat pendek dan ucapkan. Misalnya berapa lama saya harus menunggu. Nah, ucapkan kalimat tersebut tapi gunakan jeda di antara kata lama dan saya. Gimana? Berapa lama saya harus menunggu? Susunlah kalimat pendek lainnya dan gunakan sebagai latihan jeda. Itu sama dengan penekanan pada kata kan? Di kelas 7 kita sudah belajar. Tempo ucapan pada dialog. Tempo itu sendiri mengartikan cepat dan lambatnya ucapannya. Jadi kalian bisa lakukan dengan cara susunlah kalimat pendek dan ucapkan. Misalnya, siapa bilang itu tidak bisa dilakukan? Ucapkan kalimat tersebut dan ketika mengucapkan kata dilakukan, dieja persuku kata. Saya ulang. Kan katanya disuruh dieja ya, persuku kata pada kata dilakukan. Siapa bilang itu tidak bisa dilakukan? Nah, itu ada tempo. Itu bisa mengartikan bahwa tokoh tersebut ketika membacakan dialog sedang marah ya, sedang menjelaskan sesuatu secara detail. Itu bisa mengartikan hal itu ya. Kemudian dengan menggunakan kata-kata yang lain juga bisa. Oke, itu olah vokal ya. Kita lanjut tentang olah rasa. Olah rasa sendiri dapat kita lakukan dengan 4 cara latihan. Ini juga sudah dibahas di kelas 7 dan 8. Yang pertama dengan latihan konsentrasi panca indera. Nah, di kelas 9 ini olah rasa ini lebih ditambahin lagi ya pengertiannya ya. Kalau dulu kan
Kalian hanya diharuskan untuk latihan konsentrasi, latihan imajinasi gitu kan. Nah, sekarang dijelaskan lagi secara terperinci latihan konsentrasi pada panca indera. Indera penglihatan, amati sebuah benda secara intensif dan deskripsikan pengamatan Anda pada peserta lain. Oke, konsentrasi. Misalnya kamu melihat satu buah telur, bentuk telurnya begini begitu. Setelah itu kamu ungkapkan kepada teman yang satunya. Tadi aku melihat telur, bentuknya bulat, lonjong, kotak, abu-abu warnanya misalnya begitu. Itu harus butuh konsentrasi, jangan sampai ada yang lupa. Kemudian dengan latihan indera penciuman, konsentrasilah pada bau yang paling menyengat dan dekat dengan tubuh kita. Latihan usahakan betul-betul membaui, bukan menghayalkan. Nah, jangan menghayal. Jadi tentang ini kamu benar-benar nyium bau itu. Jadi kamu bisa bau misalnya gitu ya. Yang sangat dekat saja sama kalian. Bau apa coba? Misalnya bau ketek kalian tuh bisa loh. Atau bau sampah ketika kalian berada di tempat sampah. Ekspresikan rasa itu, indera penciuman. Bagaimana ketika kalian mencium bau itu? Itu juga merupakan olah rasa ya. Indera pendengaran, kalian dapat lakukan dengan konsentrasi pada sumber suara yang paling lemah dan dekat dengan kita. Latihan ini benar-benar mendengar, bukan menghayalkan. Sama dengan yang tadi, benar-benar dekat seperti tadi dengan alat indera penciuman ya. Dengan kalian mencoba jalan atau mendekati sebuah tempat sampah, kalian mencoba mencium, lalu kalian ekspresikan bagaimana rasa yang kalian rasakan ketika mencium bau sampah itu. Kemudian yang saat ini indera pendengaran, apa yang kalian dengarkan, lalu kalian utarakan ya, kalian presentasikan kepada teman. Paham ya maksud saya nak ya. Kemudian indera pengecap, latihan ini menggunakan stimulus berbagai macam rasa. Coba rasakan berbagai macam rasa yang ada, ukur kadar rasa tersebut. Kalau rasa itu asin, rasakan asin sampai seberapa levelnya rasa asin itu. Kadar rasa, atau kalau jangan asin ya, pedes ya misalnya ya. Sudah pernah makan ricis? Nah, itu kan pedes banget ya. Bagaimana tingkatan levelnya? Level 1 tidak terlalu pedas, 2 tidak terlalu pedas, 3 masih belum pedas, 4 dan 5 ke atas sudah pedas sekali. Bagi yang memang penyuka pedas ya. Tapi kalau yang nggak suka pedas ya jangan deh. Ntar kamu mules lagi ya. Jadi ketika dalam teater ini mengolah rasanya bagaimana? Ketika kamu memakan ricis itu yang pedas, kalian silakan ekspresikan. Kalau pedas banget kan wah pedas banget. Nah, kan ada ekspresi rasanya kan yang kalian timbulkan ketika setelah selesai memakan ricis yang pedas itu kan, dengan menggunakan indera pengecap. Lalu indera perasa, latihan ini difokuskan pada membedakan rasa yang tersentuh oleh kulit. Latihan bisa dilakukan dengan cara membedakan rasa kasar dan halus, panas, dingin, keras, dan lembek, serta lainnya. Wah, ini mah lebih gampang lagi. Coba permukaan yang kasar sama yang halus kamu pegang berbarengan, itu akan terasa ketika kalian memegang sesuatu hal yang panas misalnya ya, atau lagi deh, panas. Nah, teko yang panas yang baru bener-bener panas banget, kamu nggak tahu kalau itu ternyata teko panas. Kamu pegang, itu pasti ada ekspresi kan, rasa yang kalian timbulkan, ekspresinya yang kalian timbulkan, itu termasuk ke dalam olah rasa. Oke, lalu latihan konsentrasi. Ya, tadi udah ke dalam latihan konsentrasi panca indera. Sekarang latihan konsentrasi dengan menggunakan permainan. Nah, bebek, 2 kaki, kuek ini ada nih di buku ya, silakan dibaca. Dengan menggunakan permainan, bisa juga dengan cara kalian buat kelompok besar. Langkah pertama menjelaskan aturan main. Semua peserta berhitung mulai dari 1 sampai tak terbatas, kemudian berhitung mendapat giliran pada bilangan prima. Peserta tersebut tidak menyebutkan angka tetapi langsung teriak prima. Terus dilanjutkan terhitung lagi, misalnya contoh nih, bilangan prima berapa saja coba? 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Jadi orang pertama berhitung dia 1, yang kedua 2. Nah ketika 3 dia menyebutnya tidak 3 tapi prima. 4, 5 juga masuk dalam bilangan prima misalnya gitu, 6 prima dan seterusnya. Itu merupakan latihan konsentrasi juga. Wah ternyata bilangan prima tuh sekian ya. Nah, atau dengan bilangan ganjil ya, dimulai dengan jangan 1 langsung bilang ganjil misalnya gitu kan, bisa kan. Oke, permainan di sini ada macam-macam. Ada di sini bebek, kemudian bilangan prima tadi sudah saya jelaskan, kemudian permainan bom.
Lihat ada di buku cetak semuanya. Lalu latihan imajinasi saat ini dengan menggunakan stimulus. Dengan menggunakan stimulus artinya masing-masing peserta memegang sebuah benda, ya. Jadi ada sesuatu yang dapat menjadikan sarana kalian agar dapat berimajinasi. Dengan benda tersebut diimajinasikan sebagai apa saja terserah kalian. Seandainya, misalnya nih ya, kamu memegang sebuah bola, maka imajinasikan seandainya bola tersebut ingin memakan kamu atau bola tersebut mengajak kamu untuk berdansa. Bagaimana? Nah, itu merupakan ada suatu benda ya, itu salah satu cara latihan imajinasi dengan menggunakan stimulus atau perangsang sebuah benda. Ya. Kalau yang tanpa stimulus, artinya kalian bisa membayangkan seakan-akan kalian melakukan suatu kegiatan. Saya contoh di sini kalian sedang berjalan dengan jembatan dengan seutas tali. Bayangkan ada seutas tali deh ya, yang direntangkan tinggi di atas lantai. Kamu sedang berdiri di atas panggung siap untuk mencoba melintasi tali itu. Kamu ingin melintasi tali itu, namun belum merasakan kalau kamu akan mampu melakukannya. Jangan terburu-buru, pelan-pelan aja. Tunggu sampai kamu mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan tali tersebut dengan yang kamu berdiri di atas panggung. Jadi bisa kamu rasakan tanpa stimulus ya, seakan-akan kamu membayangkan. Kalau yang ini harus pakai daya imajinasi ya. Kamu seakan-akan ada satu tali panjang, kemudian kamu berjalan di atasnya dengan menginjak tali itu secara perlahan. Padahal talinya itu nggak ada gitu kan. Itu bisa juga sebagai latihan imajinasi tanpa stimulus. Kemudian latihan ingatan emosi. Nah ini nih, emosi. Wah, Bure lupa masukin ya di sini ternyata ya. Saya bacain aja ya. Latihan ingatan emosi dan rasa. Emosi dengan permainan. Jadi saling keterkaitan ya. Latihan ingatan emosi juga sangat perlu. Di kelas 7 saya memberitahukan cara mengolah rasa, yaitu dengan latihan konsentrasi, latihan berimajinasi, dan latihan emosi. Bener kan ya? Ingat gak tuh ada 3. Nah, untuk latihan emosi itu sendiri, kalian dapat melakukannya seperti yang ada pada buku cetak. Silakan dibaca. Ya, ada di halaman 129 dan 130. Ingatan emosi dengan rasa. Kalian lakukan ini aja, duduk atau berdiri dengan santai, kemudian ingat emosi kesedihan yang mendalam yang pernah dialami. Ya, duduk aja kamu santai, terus kamu sambil ingat-ingat apa yang pernah saya rasakan ya. Nah, misalnya begitu ya. Latihan ini tidak menggambarkan kesedihan, tetapi mengingat-ingat kesedihan yang pernah dialami. Ya, itu bisa. Kemudian latihan ingatan emosi dengan permainan, itu ada di halaman 130. Harusnya sih ini pakai kelompok biar enak, tapi berhubung kayak gini ya nggak bisa lah ya. Oke. Tugas yang ke-1 seni teater ini. Yang pertama, jawablah pertanyaan saya. Yang pertama yaitu, mengapa setiap aktor atau aktris harus melakukan olah tubuh, olah rasa, dan olah vokal? Jelaskan pendapatmu. Yang kedua, sebutkan 3 aktor atau aktris yang memiliki olah rasa yang baik. Oke. Sebutkan judul film yang dibawakan serta nama perannya. Saya contohin 1, Christine Hakim dalam film Pasir Berbisik. Ya. Bagaimana karakter Christine Hakim? Kalian jelaskan di situ. Oke. 3 aktor di sini boleh campur, boleh laki-lakinya 1, perempuannya 2, atau sebaliknya. Boleh perempuan semua atau laki-laki semua, terserah. Yang penting dikerjakan. Kemudian kalian benar-benar menyaksikan si aktor atau aktris tersebut ketika memerankan karakter film yang pernah kalian tonton, atau kalian bisa lihat lagi di YouTube. Banyak banget contoh film yang bisa kalian tonton ya. Bisa Wiro Sableng boleh, kemudian Habibie Ainun boleh, Soekarno boleh, pokoknya yang mengandung tidak percintaan ya. Film yang kalian tonton tidak percintaan, tapi memiliki makna amanah yang baik sehingga penonton dapat merasakan ya, penonton dapat mengambil makna yang tersirat dalam cerita tersebut. Jadi jangan ambil dari cerita film yang aneh-aneh ya nak ya. Oke, saya rasa cukup untuk tugas pertama ini. Untuk yang video nanti ya kita bahas lagi ya, atau nanti akan saya infokan kembali. Oke, kelas 9 semuanya, saya rasa cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya nak ya.
tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih.